Halo guys, balik lagi nih sama aku Nabila Zahra Wulandari. Di sini aku mau lanjut bahas lagi nih, tragedi apa aja sih yang ada di sejarah nasionalisme Filipina. Pasti kalian juga mau tahu kan kelanjutannya? Langsung aja yuk kita ke part 5-nya. Check it out. Mereka yang diasingkan ke Marianas. Beberapa rohaniawan seperti Guevara dan Mendoza tampaknya telah divonis hukuman di Marianas karena peranan penting mereka dalam memperjuangkan hak-hak pastor Filipina. Yang lainnya seperti Mariano Sevilla dan Toribio del Pilar terlibat karena korespondensi mereka dengan Burgos. Lazak mungkin ditangkap karena tinggal serumah dengan Zamora. Meskipun sebagai seorang pastor katedral, ia pasti memiliki hubungan dekat dengan Burgos dan Zamora. Semua individu ini dan yang lainnya akhirnya dibuang. Kemungkinan besar adalah anggota yang aktif atau pasif dari apa yang disebut Izquierdo sebagai junta. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bukti mengenai keberadaan organisasi formal semacam itu sangat terbatas. Namun, cenderung lebih merupakan suatu aliansi di antara mereka yang memiliki visi reformasi liberal, baik di lingkungan gereja maupun negara. Sebagian besar pengacara yang ditangkap pastilah memiliki pandangan yang serupa. Namun, di antara para pengusaha, Jos dan Pio Basa menjadi pusat perhatian. Hal ini dikarenakan Jos Basa adalah koresponden dan distributor surat kabar El Echo Filipina yang diterbitkan di Madrid oleh Federico Lerena, saudara ipar dari Basas. Mengutip kata-kata Izquierdo dalam artikel-artikelnya, surat kabar itu mengkritik keras segala sesuatu yang ada di sini. Surat kabar tersebut jelas merupakan media yang menyuarakan reformasi liberal, sebagaimana terlihat dari korespondensi Lerena yang disadap, yang mengungkapkan kemarahannya terhadap pemberontakan yang dianggapnya gila dan kejahatan mengerikan di negara tempat pemberontakan hanya akan memicu konflik berdarah antar etnis. Menanggapi eksekusi terhadap 3 rohaniawan tersebut, mereka berkomentar bahwa eksekusi tersebut tampaknya merupakan hukuman yang setimpal bagi mereka. Anehnya, meskipun Izquierdo awalnya mengaitkan surat kabar ini dengan mereka yang telah dipenjara, dalam surat-suratnya selanjutnya ia lebih menghubungkan peredarannya dengan para rohaniawan. Bahkan menyebut Enrique Paraiso yang memang mempromosikan peredaran surat kabar tersebut sebagai pihak yang memiliki hubungan khusus dengan para rohaniawan. Namun, tidak ada satupun dokumen yang dikumpulkan oleh Izquierdo untuk mendukung tuduhannya, yang menyebutkan adanya hubungan antara para rohaniawan yang dituduh dengan Paraiso atau dengan El Echo Filipina. Paraiso dalam interogasinya sebagai tahanan mengklaim bahwa ia hanya mengenal Zamora secara sekilas. Surat kabar ini tidak menjadi masalah para pastor Filipina sebagai fokus utama, sebagaimana terlihat dari semua edisi yang terbit sebelum penutupan, dan tidak menunjukkan simpati terhadap para rohaniawan yang dieksekusi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fokus utama surat kabar ini adalah reformasi liberal bagi koloni tersebut. Meskipun keluarga Basa dan keluarga Regidor tampak memiliki hubungan baik, saudari Basa mengungkapkan rasa terima kasihnya atas persahabatan Manuel Regidor setelah penangkapan saudara-saudaranya. Tampaknya keluarga Regidor dan para rohaniawan yang aktif mengambil jalan yang berbeda dari El Echo Filipina. Manuel Regidor telah meninggalkan Filipina menuju Madrid sebagai akibat revolusi tahun 1868, di mana ia mendirikan sebuah surat kabar bersama Rafael M. Labra, surat kabar Spanyol. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ia aktif dalam mempromosikan tujuan para pastor Filipina. Saudaranya Antonio yang telah belajar di Madrid kembali ke Filipina dan bergabung dengan kelompok yang menginginkan reformasi liberal. Pada bulan Juli 1871, Romo Agustin Mendoza mengirimkan uang kepada Rafael Labra melalui Manuel Regidor untuk mendukung promosi tujuan para pastor Filipina melalui surat kabar tersebut digunakan untuk menerbitkan surat kabar Spanyol. Bahkan setelah berdirinya El Echo Filipina, Regidor mendorong Burgos untuk berlangganan surat kabar Spanyol, yang menurutnya merupakan satu-satunya media tempat seseorang dapat menyampaikan pendapat secara bebas. 2 surat Regidor kepada Burgos yang masih ada.
menunjukkan bahwa ia terlibat aktif dalam upaya membela para rohaniawan dan membantu Burgos mendapatkan posisi yang lebih berpengaruh dari katedral. Ia sering meminta bantuan saudaranya, Antonio, untuk urusan yang lebih rinci. Dari surat-surat ini terlihat jelas bahwa kedua saudara regidor bekerja sama dengan Burgos, dan tujuan mereka adalah bekerja sama dengan pemerintah di Madrid, bukan terlibat dalam persiapan pemberontakan. Yang juga jelas adalah bahwa dua kelompok terpisah di Manila yang memiliki tujuan yang agak berbeda. Kelompok yang diwakili oleh Josema Basa dan kelompok yang diwakili oleh Burgos dan para rohaniawan aktivis lainnya yang bekerja sama dengan keluarga regidor. Selanjutnya, peristiwa mereka yang dihukum di Ceuta atau Cartagena. Enrico Paraiso, Maximo Inoncio, dan Crisanto de los Reyes adalah tokoh utama yang dihukum akibat pemberontakan Kevin. Ketiganya dianggap sebagai otak di balik pemberontakan, meskipun tidak dihukum mati. Dugaan afiliasi mereka dengan Freemasonry diduga menjadi alasan utama mereka hanya dijatuhi hukuman pengasingan di Ceuta dan Cartagena, bukan hukuman mati. General Izquierdo yang diduga seorang Freemason menghindari eksekusi mati bagi mereka, tetapi tetap memastikan mereka mendapatkan hukuman berat. Mereka menerima hukuman 10 tahun, pengurangan dari hukuman mati yang sebelumnya dijatuhkan kepada mereka. Nah, bagian terakhir dari peristiwa di Kevit yaitu rekonstruksi perlawanan dan dampak yang ditimbulkan. Pemberontakan Kevit dimulai dengan upaya sel 2 yang mengajak para prajurit bergabung dengan menjanjikan dukungan dari para pendeta dan pengacara. Maximo Inoncio dan Crisanto de los Reyes diduga mendanai kegiatan ini. Sementara Enrico Paraiso diduga merekrut anggota resimen dari Manila. Dalam interogasi, sel 2 melibatkan banyak pihak untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi peran Paraiso, Inoncio, dan de los Reyes sebagai penggerak utama pemberontakan menjadi semakin jelas. Dan ada 3 kelompok yang terlibat. Reformis yang menginginkan kebebasan lebih besar, kelompok agresif yang memperjuangkan reformasi melalui media seperti El Eco Filipina, dan kelompok pemberontak utama yang dipimpin oleh Paraiso dan rekan-rekannya. Hubungan antara kelompok reformis dan pemberontak tidak selalu harmonis, dan beberapa anggota saling menuduh terlibat dalam konspirasi. Sekian, terima kasih. Jangan lupa buat like video ini dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan buat part selanjutnya.